Ya, ini saya berikan pada pertemuan kita yang pertama kemarin, tapi karena waktunya habis, maka saya berikan pada hari ini. Baik, ambliopia ya, apa itu ambliopia? Ambliopia ini adalah suatu kejadian ya yang bisa melibatkan satu ataupun kedua mata, tapi yang lebih sering adalah unilateral ya atau satu mata. Nah, ambliopia ini termasuk ke dalam salah satu penyebab yang paling banyak dalam kasus hilangnya visual acuity pada dewasa muda ya. Tapi ambliopia ini adalah suatu hal yang bisa kita cegah dan bisa kita obati jika kita screeningnya cepat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ambliopia itu? Ambliopia adalah bila base korektif daripada matanya itu nggak bisa terkoreksi sampai 20/20. Nah, ini dia bisa kita lihat ya bahwa adanya penurunan base korektif pada satu ataupun kedua mata yang berhubungan dengan abnormal perkembangan yang abnormal yang di visual pathway ya. Biasanya nih terjadinya nih periode yang pada saat kelahiran sampai usia 7 tahun. Epidemiologinya ya biasanya pada anak-anak ya dan unilateral, prevalensinya 2-4% ya di Amerika Utara. Lalu ini prevalensinya meningkat ya pada yang terjadi perkembangannya yang terlambat ataupun ada keluarganya yang juga ambliopia. Menurut SETI ini 26 kebanyakannya perempuan ya dan laki-laki ini 16 ataupun 38,1%. Menurut Huang et al. Ini ambliopia, kejadian ambliopia ini tidak ada perbedaan antara lelaki ataupun perempuan. Oke, biasanya ya menurut Hillis dan et al. Ini kasus-kasus biasanya sih yang berhubungan dengan ambliopia adalah strabismus ini 50% ya. Refraktif error 17%, akomodatif strabismus 30%, dan sensory visual deprivation ini 3%. Jadi sebenarnya bahwa ambliopia ataupun mata malas ataupun disebut dengan lazy eye ini biasanya yang pertama ada 3 ya. Yang pertama itu adalah deviasi ya, deviation. Oke, strabismus deviation. Baru yang kedua ada refractive error ya, anisometropia atau isoametropia. Ini berhubungan dengan ketidakfokusan dari kedua mata dan adanya deprivasi. Deprivasi ini artinya visual deprivation artinya ada yang menghalangi daripada jalur visual pathway-nya. Oke. Nah, ini ya klasifikasinya tadi. Ada strabismic amblyopia ya. Ini ada congenital esotropy, congenital exotropia ya yang kita baru pelajari. Esotropia berarti bergulir ke arah dalam dan bersifat permanen. Oke. Exo keluar, acquired constantropia ya. Baru ada accommodative esotropia, small angle tropia dan intermittent exotropia. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan matanya mengalami strabismus, maka dia dapat menyebabkan amblyopia. Selanjutnya refraktif amblyopia ya, ini bisa pada anisometropik amblyopia dan pada yang biasanya pada hipermetropia 1,50 ya, 150. Perbedaan antara kiri dan kanannya. Pada miopia ini biasanya lebih dari 3 dioptri ya, dan pada astigmat ini lebih dari 2 dioptri. Ametropia ini biasanya bilateral high myop ya.
dari -5 sampai -6, pada hypermetropianya +4 sampai dengan +5, dan pada astigmatnya ini lebih dari 2 sampai dengan 3 dioptri. Kalau visual deprivation amblyopia ini biasanya berhubungan dengan yang pertama yaitu katarak ya. Yang paling sering adalah katarak. Yang kedua adanya corneal opacity. Oke. Dan yang ketiga vitreous hemorrhage ataupun vitreous opacity. Jadi deprivasi artinya ada sesuatu yang menghalangi cahaya masuk ke dalam mata. Oke. Sehingga dapat menyebabkan amblyopia. Yang pertama sekali adalah strabismic amblyopia. Baik, pada gambar kalian lihat bahwa pada mata kanan itu mengalami yang namanya matanya bergulir ke arah dalam atau pada kasus biasa kita sebut dengan esotropia. Bagaimana cara dia bisa menyebabkan yang namanya amblyopia? Nah, yang mata sehat ya pada penglihatan binokular, kedua mata pada saat melihat suatu objek maka mata yang sakit akan mengantarkan impuls ke dalam kepada otak ya, sama-sama mengirimkan gambar objek apa yang mereka lihat, tapi di otaknya kejelasan yang dilihat pasti lebih jelas mata yang sehat daripada mata yang sakit. Pada saat otak mengirimkan kembali informasi yang diberikan dari mata tadi untuk menyebutkan ini objeknya apa, maka pada mata kanan itu akan memberikan objek yang sedikit lebur, pada mata kiri itu pasti objeknya jelas dan tepat, sehingga otak pun akan lebih mengirimkan hasil daripada mata kirinya. Oke. Nah, mata kiri melakukan supresi kepada mata kanan, sehingga lama-kelamaan mata kanan malas bekerja. Oke, sehingga pada mata kanan dapat terjadi amblyopia. Oke, selanjutnya kalau pada refraktif amblyopia juga hampir sama ya, sistemnya juga hampir sama bahwa pengantaran dari yang kita lihat diantarkan ke otak, lalu otak akan memberikan jawaban yang mana yang lebih baik mengantarkan impuls image yang diberikan kepadanya sehingga dapat terjadi amblyopia ataupun mata malas. Untuk deprivasi, ya udah jelas ya, dia tidak akan bisa masuk cahaya ke mata yang mengalami deprivasi, sehingga mata yang tertutup tadi ataupun yang terhalangi tadi akan tidak bisa mengirimkan otak ya, sehingga jadinya dia juga menjadi tidak bekerja. Sama sekali tidak bekerja ya kalau deprivasi. Selanjutnya ini ada tingkatan daripada amblyopia, ada mild, moderate, severe, dan very severe. Berdasarkan dengan visual acuity-nya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah tadi dikatakan bahwa amblyopia ini dapat dicegah dan dapat diobati jika kita screeningnya dengan cepat ya. Nah, yang pertama kita harus rajin melakukan visual acuity ya, baik terutama yang sudah mengalami misalnya sekarang nih sudah berkacamata. Nah, kita harus tetap kontrol visual acuity-nya. Lalu yang berikutnya pada pasien-pasien strabismus ini harus dievaluasi dengan baik apakah sudah terjadi supresi dari salah satu mata. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat kita bisa melakukan funduskopi direct ophthalmoscope ya untuk melihat apakah ada ketidaknormalan di bagian posterior daripada mata. Bagaimana cara mentreatmentnya? Yang pertama ya, kita harus mengeliminasi apa yang terjadi ataupun hambatan di visual aksisnya. Oke. Lalu kalau pada yang berkacamata kita harus mengkoreksinya dengan sangat baik. Oke. Dan yang berikutnya kita harus menggunakan mata yang mengalami amblyopia tersebut. Nah, itu dia kalau misalnya pada yang refraktif ya. Nah, untuk yang katarak kita harus melakukan operasi katarak ya. Jadi kalau pada anak-anak
as soon as possible ya, kita harus melakukannya. Apalagi yang katarak kongenital. Karena apa? Katarak kongenital apabila terlalu lama, maka mata itu kan dia makanannya juga adalah cahaya ya. Jadi cahaya tidak masuk, lama-lama mata akan terjadi nistagmus oleh karena dia mencari apakah ada cahaya kemana. Oke. Jadi kalau ada katarak kita harus cepat angkat sebelum terjadi ambliopia. Untuk refraktif koreksi ya, kita misalnya nih kacamata kiri dan kanan tadi adanya perbedaan. Jika yang kanan, mata yang kanan itu ukurannya lebih tinggi daripada yang kiri, maka kita harus melatih si mata kanan ini untuk melihat lebih sering ya. Jadi nanti ada di belakang saya jelaskan. Tapi kacamatanya harus kita koreksi dengan kacamata yang best corrective. Ya, artinya yang namanya ambliopia ini kan tidak bisa sampai 20/20. Nah, sampai batas manakah dari Snellen chart dia bisa melihat, maka kita harus memberikan kacamatanya di baris tersebut. Selanjutnya, kita ada yang namanya occlusion therapy. Occlusion therapy ini artinya ya, jadi mata yang sehat dengan mata yang sakit. Yang kita oklusi itu adalah mata yang sehat, bukan mata yang sakit. Di dalam terapi daripada ambliopia, melatih mata yang sakit itu sangat dibutuhkan ya. Makanya untuk occlusion therapy ini kita yang pertama bisa memberikan patch kepada anak-anak tersebut ya, berupa stiker yang menutup matanya ya. Biasanya kita memberikannya itu ada yang namanya full time occlusion, ada yang namanya part time occlusion. Part time occlusion biasanya kita berikan 2 jam sehari. Artinya nih matanya ditutup sebelah ya, ditutup sebelah, udah pasti matanya yang sehat. Mata yang sakitlah yang harus kita latih untuk melihat. Karena apa? Ya namanya orang malas ya, mata malas. Jadi dia harus selalu kita berikan kerjaan untuk melihat. Ya, sehingga dia diberikan seperti apa ya? Stimulasi untuk melihatnya lebih banyak ya. Nah, yang kedua kita bisa berikan spectacle mounted occluders, artinya kalau si anak tadi sudah dikoreksi dengan baik dengan kacamata ini, lalu di kacamata yang lebih sedikit visusnya lebih rendah, maka kita akan melakukan penutupan di kacamatanya, ya. Yang berikutnya ada namanya opak contact lens. Opak contact lens ini, jadi kontak lensa itu biasanya clear ya ataupun berwarna. Nah, ini ada kontak lensa yang memang sengaja di blur untuk terapi oklusi ini sendiri. Jadi mata yang sehat memakai kontak lensa yang di blur sehingga mata yang sakit terbiasa untuk melihat. Nah, ini yang namanya tadi adhesive patch ya. Jadi patchnya jadi kita tutup. Ini adalah mata yang sehat. Lalu ini mata yang sakit. Sehingga mata yang sakit dia harus selalu diberikan rangsangan, diberikan stimulus untuk visual acuity-nya. Ini adalah spectacle ya. Spectacle yang tadi ya, penutupan pada kacamatanya ya. Jadi dimasukkan ini. Nah, pada saat ini melakukan occlusion therapy tidak boleh anaknya pada saat tidur ya, nggak bisa ya. Jadi anaknya itu memang harus melihat suatu objek, semakin jauh semakin banyak yang harus dilihatnya. Oke. Nah, untuk memfollow up pasien biasanya sih ya kita melakukan follow up pasien ambliopia ini adalah 2 sampai 3 bulan ya. Sehingga kalau memang cepat dia terdeteksi, biasanya sih akan bagus kembali sampai mendapatkan visual acuity-nya 20/20. Untuk pharmacologic treatment ya biasanya ini kita menggunakan cycloplegic agent ya. Fungsinya apa? Fungsinya juga tetap seperti menghilangkan daya akomodasi si pasien. Menghilangkan daya akomodasi artinya juga memberhentikan untuk sementara daya kerja si mata yang sehat. Oke, pada prinsipnya kita harus mengistirahatkan mata sehat dan menyuruh mata yang sakit untuk bekerja. Ya. Ini juga sama ya, optical treatment.
yang dia bisa di fogging ya lensanya, sama seperti tadi dia dilakukan pengaburan dengan kacamata. Nah, yang paling penting dalam menangani pasien ambliopia ini adalah semakin cepat kita screening dan kita dapati dan tegak diagnosa ambliopia, maka prognosa akan semakin baik. Anak-anak untuk sebaiknya harus kita melakukan screening ya, jangan dibiarkan, apalagi zaman sekarang ini anak-anak dari kecil juga sudah terbiasa memegang gadget. Dan apabila sudah mendapatkan tegak diagnosa ambliopia, maka perawatannya tidak bisa pada general ophthalmologist, harus di refer ke pediatric ophthalmologist. Baik, demikian saja untuk ambliopia. Kita sambung dengan xeroftalmia ya. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Oke, baik. Ini selanjutnya adalah xeroftalmia. Apakah yang dimaksud dengan xeroftalmia? Jadi kata xeroftalmia berasal dari bahasa Yunani, yaitu xeros itu artinya kering, dan ophthalmos itu artinya mata. Jadi disebut dengan xeroftalmia adalah dari mata kering. Ya, artinya mata gagal memproduksi air mata dan disebut dengan dry eye. Ya, ini sering dijumpai pada bayi dan anak-anak. Jadi ya, kalau dry eye itu yang xeroftalmia memang pada bayi dan anak-anak. Tapi kalau dry eye syndrome itu biasanya pada orang yang umur lanjut atau sudah sepuh. Etiologi dari xeroftalmia ini biasanya disebabkan oleh hipovitaminosis A ya, defisiensi vitamin A. Ya, biasanya dipicu oleh kondisi gizi yang kurang ataupun buruk ya. Faktor resiko dari xeroftalmia itu sendiri ada BBLR, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif ataupun tidak diberi ASI sampai usia 2 tahun, tidak mendapatkan MPASI yang cukup baik mutu maupun jumlahnya, anak yang kurang gizi atau pada KMS itu berada di garis merah, lalu anak yang menderita penyakit infeksi ya seperti campak, TBC, pneumonia, diare dan cacingan. Baru biasanya sih ini dari keluarga yang pendapatannya kurang ya, dan biasanya ini anak yang tinggal di daerah dengan sumber vitamin A yang kurang ya, dan jarang mendapatkan makanan yang mengandung vitamin A. Dan yang berikutnya anak yang tidak pernah mendapatkan kapsul vitamin A. Biasanya di puskesmas ada 2 bulan dalam setahun ya. Oke, ini 2 faktor penyebabnya ya tadi ya. Patofisiologinya ya, vitamin A ini merupakan body regulators ya, yang berhubungan dengan proses metabolisme. Jadi fungsi yang berhubungan dengan penglihatan ini biasanya kan di rod and cones ya, yang ada di retina, sehingga pigmen yang sensitif terhadap cahaya dari rods itu kan disebut rhodopsin ya, yang merupakan kombinasi dari retinol dan proteinopsin. Tanda dan gejalanya ya, kurang vitamin A yaitu kelainan sistemik yang mempengaruhi jaringan epitel dari organ seluruh tubuh, termasuk paru, usus, mata, dan organ lain, tetapi gambaran karakteristiknya langsung diketahui dari mata si pasien. Ini ada tahapan xeroftalmia ya dari WHO tahun 96, tidak ada lagi perubahan ataupun tidak lagi ada yang terbaru. Ya, ini ada XN, ada X1A, X1B, X2, X3A atau X3B, dan XS. Oke, ini tahapannya dari xeroftalmia ya. Semakin ke XS berarti dia semakin tidak baik keadaannya.
Kita masuk yang pertama yaitu XN, biasanya kita sebut dengan buta senja ataupun rabun senja, atau biasa disebut orang awam adalah rabun ayam. Penglihatan penderita rabun senja ini menurun pada senja hari. Oke, di mana cahaya juga berkurang pada lingkungannya. Jadi bila anak sudah pandai berjalan, ini biasanya anak menabrak benda-benda ya, atau dia terjatuh. Bila anak belum bisa jalan, ini biasanya anaknya suka mojok nih di satu tempat ya, ataupun dia tidak dapat meraih mainan walaupun berada di depannya. Maka jika dijumpai hal yang seperti ini, segera diperiksakan, namun biasanya tidak akan dijumpai kelainan apapun di mata si anak. Tahapan yang berikutnya ada X1A, yaitu serosis konjungtiva ya. Kita lihat di sini pada gambar ya. Ini konjungtivanya sudah mulai kelihatan berkerut ya, selaput lendir atau bagian putih bola mata, tampak kering keriput dan berpigmentasi dengan permukaan kasar dan kusam. Kita lihat ya dari panah. Oke, orang tua sering melihat mata anaknya menjadi kering dan berubah menjadi berwarna kecoklatan. Ini adalah tahapan serosis ya, serosis konjungtiva. Baru selanjutnya tahapan berikutnya ada X1B, yaitu serosis konjungtiva yang disertai dengan bitot spot atau bercak bitot. Oke, tanda dari X1A ditambah bercak putih seperti busa ya ataupun keju. Yang disebut tadi dengan bitot spot. Biasanya ini orang tua mengeluhkan mata anaknya bersisi ataupun berbusa. Ya, dalam keadaan berat tampak kekeringan pada seluruh konjungtiva dan konjungtiva tampak menebal, berlipat dan berkerut. Berkerutnya semakin parah daripada yang tahapan X1A tadi. Pada saat ini kita harus segera memberikan vitamin A ya. Dengan pemberian vitamin A dan pengobatan yang benar, bercak bitot akan menghilang 2-3 hari dan kelainan mata akan menghilang dalam 2 minggu. Oke, kita lihat di sini ada penumpukan sel keratin dan sel epitel ya. Nih ya, kita lihat ini bitot spotnya. Untuk tahapan berikutnya ada X2, yaitu serosis kornea. Nah, kalau tadi kita melihatnya adalah kekeringan di konjungtiva yang kita lihat dengan pengerutan daripada konjungtiva bulbinya. Ya, konjungtiva bulbi adalah itu suatu selaput yang seharusnya bening ya. Jadi kalau kamu lihat putih itu bukan konjungtiva. Yang putih itu adalah sklera. Konjungtiva adalah selaput bening yang melapisi daripada sklera. Ya. Setelah tadi X1A itu terjadi serosis ya, maka di X2 serosis itu terjadi di kornea. Oke, kornea tampak kering dan suram dan permukaan kornea kasar. Dampak terlihat di sini ya pada gambar ini saya tunjuk dengan kursor ya, kekeringan pada korneanya. Oke. Nah, keadaan umum anak biasanya di sini sudah kelihatan buruk ya. Biasanya disertai dengan adanya diare ataupun campak. Lalu dengan pemberian kapsul vitamin A dan pengobatan yang benar, bitot spot akan menghilang 2-5 hari dan kelainan mata akan menghilang dalam 2-3 minggu. Tahapan yang berikutnya ada X3A dan X3B. X3A keratomalacia dan X3B disertai dengan ulcerasi kornea. Oke. Kornea melunak seperti bubur ya dan dapat terjadi ulkus. Pada tahap X3A bila kelainan mengenai kurang dari sepertiga permukaan kornea dan pada X3B lebih dari sepertiga permukaan kornea. Biasanya di sini keadaan umum penderita sangat buruk ya dan dapat terjadi perforasi kornea. Artinya korneanya tembus nih sudah ya. Pecah dia korneanya. Oke, pada tahap ini sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini sudah terjadi perforasi kornea, isi dari bola mata keluar. Oke. Selanjutnya ada yang namanya XS atau xeroftalmia scar ya, jaringan parut kornea. Nah, oleh karena tadi korneanya sudah pecah dan untuk tahap penyembuhannya maka akan terjadi scar ya. Dan isi bola mata kan sudah keluar, makanya nanti kelamaan bola mata akan mengalami pengecilan, oke, shrinkage ya.
jadinya. Untuk terapi ya dosis kapsul vitamin A ini hari pertama saat ditemukan kita berikan 1 kapsul vitamin A sesuai dengan umur, di mana bayi kurang dari 5 bulan kita berikan setengah kapsul biru atau 50.000 international unit. Baru bayi 6 sampai 11 bulan kita berikan 1 kapsul biru atau 100.000. Pada anak yang usianya 12 hingga 59 bulan itu kita berikan 1 kapsul merah ataupun 200.000 IU. Pada hari kedua diberikan 1 kapsul vitamin A tetap sesuai dengan umur dan 2 minggu kemudian beri 1 kapsul tetap sesuai dengan umur. Oke. Pemberian tetes mata antibiotik ya harus kita ingat tanpa kortikosteroid ya antibiotiknya. Jadi antibiotik murni pada pasien dengan penderita di tahapan X2, X3A, dan X3B. Lalu pengobatan vitamin A harus diberikan secara bersamaan dengan perbaikan gizi dan pengobatan infeksi. Ini ada pencegahan dan pengobatan kekurangan vitamin A. Kita dapat memperbaiki pola makan masyarakat ya melalui penyuluhan-penyuluhan di posyandu sehingga masyarakat kita semakin gemar mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, melakukan fortifikasi vitamin A terhadap beberapa bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Baru yang ketiga, meningkatkan program pemberian suplemen vitamin A yang sudah berjalan pada kelompok sasaran. Biasanya nih Agustus ya dan Februari ya di posyandu-posyandu. Baru pemberian imunisasi pada anak harus terus dipantau. Ya, kemudian mengkonsumsi makanan yang seimbang agar metabolisme vitamin A dalam tubuh dapat berjalan secara normal. Ini adalah leaflet ya yang biasanya diberikan di puskesmas dan di posyandu. Kapan kita harus melakukan rujukan? Pada tahap XN, X1A, X1B, dan X2, ini bisa segera diberi pengobatan ya, artinya kita langsung berikan vitamin A. Pada tahap X3A, X3B, ini harus segera dirujuk ke dokter spesialis mata. Baik, terima kasih. Sudah selesai ya, ini kuliahnya. Mohon maaf ya Dik, untuk pertanyaan nanti boleh dikumpulkan ke hasian. Kebetulan saya ada jadwal lagi mau mengajar lagi, mengejar waktu. Kalau memang ada pertanyaan nanti melalui WA aja bisa ya? Bisa, Dok. Oke. Untuk bahan